Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Sofia Komordin, saya dari kelompok 2. Kali ini kami ingin mempresentasikan bukti audit dan SRC manajemen. Sebelum masuk ke teorinya, izinkan saya memperkenalkan teman-teman yang akan membawakan presentasi. Yang pertama ada Ati Agustina, yang kedua ada Erika, yang ketiga ada Fitriana, yang keempat ada Risma, yang kelima ada Nurul, yang keenam ada Revi, yang ketujuh ada Aisyah, yang kedelapan ada Nafisa, yang kesembilan ada Stefani, yang kesepuluh ada Siti Elia, yang kesebelas ada Siti Sofia, yang ke-12 ada Vanessa, yang ke-13 ada Wayuningsi, dan yang ke-14 ada Yogi. Kami di sini mempresentasikan materi yang sangat krusial dalam dunia auditing, yaitu bukti audit dan SRC manajemen. Nah, seperti yang kita ketahui nih teman-teman, sebuah laporan keuangan tidak bisa dinilai begitu saja tanpa adanya landasan yang kuat. Disinilah peran bukti audit menjadi sangat vital sebagai alat bagi seorang auditor untuk memberikan pendapat yang objektif dan terpercaya. Nah, dalam presentasi kali ini kita akan mengupas tuntas apa saja yang melandasi ASERSI manajemen, bagaimana hubungan bukti audit dengan standar pekerjaan lapangan ketiga. Nah, hingga tipe-tipe bukti audit yang perlu dikumpulkan oleh auditor. Gunanya memberikan keyakinan yang memadai. Nah, kami berharap pemaparan ini dapat memberikan perspektif yang mendalam bagi kita semua. Tanpa menunda lebih lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Pengertian bukti audit. Bukti audit adalah informasi yang dikumpulkan auditor sebagai dasar dalam memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan. Menurut SA 500, bukti audit mencakup catatan akuntansi dan informasi pendukung lainnya yang berkaitan dengan laporan keuangan. Nah, sedangkan menurut ARENS, bukti audit merupakan semua informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah laporan keuangan telah sesuai dengan kriteria yang berlaku. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bukti audit adalah sumber utama bagi auditor untuk menilai kebenaran informasi keuangan perusahaan. Semakin lengkap dan berkualitas bukti yang diperoleh, maka semakin baik pula kualitas opini audit yang dihasilkan. Selanjutnya, bentuk dan jenis bukti audit. Bukti audit memiliki berbagai bentuk, baik tertulis maupun tidak tertulis. Bukti tertulis dapat berupa dokumen fisik seperti faktur, kwitansi, kontrak, maupun dokumen digital yang tersimpan di dalam sistem komputer. Selain itu, ada juga bukti tidak tertulis seperti hasil wawancara atau pengakuan dari pihak tertentu. Dalam audit, bukti dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Bukti langsung adalah bukti yang secara langsung berkaitan dengan asersi yang diuji, misalnya pemeriksaan fisik aset tetap untuk membuktikan keberadaan aset tersebut. Sedangkan bukti tidak langsung adalah bukti yang mendukung suatu asersi secara tidak langsung, seperti efektivitas pengendalian internal perusahaan yang menunjukkan kemungkinan kecil adanya salah saji material. Materi selanjutnya yaitu ada jenis-jenis bukti audit. Setiap prosedur audit yang dilaksanakan akan menghasilkan satu atau lebih jenis bukti audit. Di sini terdapat 8 prosedur utama yang akan kita bahas secara bertahap. Yang pertama, yaitu ada prosedur pemeriksaan fisik atau physical examination. Prosedur ini dilakukan dengan melihat dan menghitung langsung keberadaan suatu aset nyata, seperti kas, aset tetap, dan persediaan barang. Bukti audit yang dihasilkan berupa berita acara pemeriksaan fisik yang dituangkan secara tertulis. Ini merupakan salah satu bukti yang paling kuat karena dilakukan secara langsung oleh auditor terhadap objek yang diperiksa. Jadi, pemeriksaan fisik atau physical examination itu dilakukan untuk memastikan aset benar-benar ada. Auditor biasanya melakukan pengecekan jumlah dan kondisi aset. Contohnya untuk menghitung stok barang di gudang atau memeriksa kas secara langsung. Prosedur yang kedua yaitu ada konfirmasi atau confirmation. Prosedur konfirmasi dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi atau suatu hal dari pihak ketiga yang independen.
Hal ini biasanya berkaitan dengan kepastian jumlah saldo dalam piutang maupun utang. Misalnya, auditor akan mengirimkan surat kepada pelanggan untuk meminta konfirmasi atas saldo piutang yang tercatat. Bukti audit yang diperoleh atas prosedur ini berupa surat konfirmasi dari pihak ketiga atau pihak eksternal yang bersangkutan. Jadi, prosedur konfirmasi bertujuan untuk meningkatkan keandalan data yang diperoleh oleh perusahaan. Informasi diperoleh langsung dari pihak luar sehingga lebih objektif. Contohnya yaitu konfirmasi saldo bank, piutang pelanggan, atau utang perusahaan. Ketiga, ada prosedur inspeksi atau inspection. Inspeksi biasanya hanya dilakukan terhadap dokumen dengan cara memeriksa, membaca, dan membandingkan isinya satu sama lain. Berbeda dengan konfirmasi yang melibatkan pihak ketiga. Inspeksi berfokus pada dokumen yang sudah tersedia, seperti kontrak perjanjian, faktur penjualan, atau sertifikat kepemilikan aset. Bukti audit yang dapat diperoleh adalah informasi-informasi penting yang tercantum di dalam setiap dokumen yang diperiksa tersebut. Keempat, ada prosedur analitis atau analytical procedure. Prosedur ini dilaksanakan dengan cara menganalitis tren dan rasio yang terdapat di dalam laporan keuangan untuk menemukan hal-hal yang tidak lazim atau mencurigakan. Sebagai contoh, apabila rasio gross profit suatu perusahaan tiba-tiba turun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, auditor perlu menyelidiki lebih lanjut penyebabnya. Bukti audit dari prosedur analitis adalah berupa hasil analisis yang dilakukan oleh auditor itu sendiri. Lalu yang kelima ada prosedur permintaan keterangan klien atau inquiries of the client. Auditor meminta keterangan kepada klien baik secara tertulis melalui kuesioner maupun secara lisan melalui wawancara langsung. Prosedur ini berguna untuk memahami proses bisnis dan kondisi perusahaan dari sudut pandang manajemen. Bukti yang diperoleh berupa transkrip wawancara atau hasil pengisian kuesioner. Namun perlu diingat, karena bukti ini berasal dari klien itu sendiri, tingkat keandalannya dianggap lebih rendah dibandingkan bukti yang diperoleh dari sumber eksternal yang independen. Lalu yang keenam ada prosedur rekalkulasi atau recalculation. Rekalkulasi merupakan proses penghitungan ulang oleh auditor atas perhitungan suatu saldo yang telah dibuat oleh klien dengan mengikuti metode akuntansi yang berlaku secara umum dan yang diterapkan oleh klien. Kemudian membandingkan hasilnya. Auditor memverifikasi apakah angka-angka yang tercantum dalam laporan keuangan sudah dihitung dengan benar. Bukti audit yang bisa diperoleh adalah hasil dan cara perhitungan yang telah dilakukan, baik secara manual maupun dengan bantuan komputer. Selanjutnya yang ketujuh yaitu prosedur pelaksanaan ulang atau performance. Dalam prosedur ini, auditor melaksanakan ulang suatu prosedur sesuai dengan standar operasional perusahaan atau SOP klien atas suatu proses bisnis. Misalnya, siklus penjualan yang diikuti dan diperhatikan langsung oleh auditor. Bukti yang diperoleh dapat berupa dokumentasi saat pelaksanaan ulang tersebut, serta bukti kualitatif berupa pengalaman langsung auditor terkait dengan proses bisnis klien. Selanjutnya yang ke-8 yaitu prosedur observasi atau observation. Observasi mirip dengan performance dalam hal pengamatan, namun terdapat perbedaan yang mendasar di antara keduanya. Jika performance dilakukan dengan auditor mendampingi dan memperhatikan secara langsung, maka dalam observasi, auditor hanya mengamati aktivitas proses bisnis dari kejauhan atau bahkan secara diam-diam tanpa sepengetahuan klien. Tujuannya adalah untuk mengetahui
faktor yang sebenarnya terjadi di lapangan tanpa mempengaruhi perilaku pihak yang diamati. Sifat dan karakteristik dalam proses pemerolehan bukti audit. Auditor harus memperhatikan sifat dan karakteristik bukti yang akan dikumpulkan, karena bukti inilah yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan opini. Menurut SA 500, auditor harus merancang dan melaksanakan prosedur audit guna memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Nah, kata tepat di sini berkaitan dengan kualitas atau mutu suatu bukti audit. Nah, ada juga menurut Lower et al. 2018 menjelaskan bahwa bukti audit yang baik secara kuantitatif harus dapat dipercaya atau diandalkan. Bisa disebut dengan reliable dan harus bisa memberikan informasi yang berkaitan erat dengan penugasan tim audit atau relevan. Kedua karakteristik ini harus terpenuhi secara bersamaan. Jika salah satunya tidak tercermin dalam suatu bukti audit, maka kualitas bukti tersebut belum sepenuhnya dapat dikatakan tepat menurut standar audit yang berlaku. Nah, semakin baik sifat keandalan dan relevansi suatu bukti audit tercermin, semakin baik pula kualitas informasi yang dapat diperoleh dari bukti tersebut. Perlu dipahami bahwa relevansi bukti audit tergantung pada apakah informasi yang ada di dalam suatu bukti audit berkaitan dengan asersi manajemen yang hendak dinilai oleh auditor. Misalnya konfirmasi piutang kepada pelanggan, memberikan bukti bahwa transaksi penjualan benar-benar terjadi. Namun, tidak semerta-merta membuktikan bahwa piutang tersebut pada akhirnya dapat tertagih. Kriteria keandalan bukti audit. Yang pertama, bukti audit akan lebih andal jika diperoleh dari sumber independen di luar entitas yang sedang diaudit dibandingkan dari sumber internal perusahaan. Yang kedua, keandalan bukti yang diperoleh dari sumber internal akan semakin meningkat seiring dengan semakin efektifnya pengendalian internal terkait yang diterapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, bukti audit yang diperoleh langsung dari auditor, misal melalui pemeriksaan fisik, akan lebih diandalkan dibandingkan bukti yang diperoleh secara tidak langsung atau hanya melalui pengambilan kesimpulan atas beberapa informasi. Yang keempat, bukti audit dalam bentuk dokumen, baik kertas maupun data elektronik, lebih dapat diandalkan dibandingkan bukti yang diperoleh secara lisan atau dalam bentuk yang tidak tertulis. Dan yang terakhir, bukti audit yang diperoleh langsung dari dokumen asli atau sumber utama lebih dapat diandalkan dibandingkan bukti yang didapat melalui fotokopi atau dokumen yang telah diubah bentuknya, karena keandalannya dipengaruhi oleh efektivitas pengendalian ketika proses penyusunan dan pemeliharaannya. Singkatnya, semakin independen sumbernya dan semakin langsung cara memperolehnya, semakin tinggi pula keadaan bukti audit tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kecukupan bukti audit dan faktor yang mempengaruhinya. Jadi selain harus berkualitas baik, bukti audit juga harus cukup dari segi jumlah. Nah, dalam audit tidak ada standar yang menetapkan berapa banyak bukti yang harus dikumpulkan oleh auditor. Nah, oleh karena itu, auditor harus menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan apakah bukti yang diperoleh sudah memadai atau belum. Menurut SA 500, kecukupan bukti audit dipengaruhi oleh tingkat risiko salah saji material dan kualitas bukti yang telah diperoleh. Semakin tinggi risiko suatu akun atau transaksi, maka semakin banyak bukti yang diperlukan oleh auditor. Selain itu juga terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi kecukupan bukti audit, seperti materialitas, ukuran populasi yang diuji, serta variasi data dalam populasi. Selain itu juga ada efektivitas pengendalian internal perusahaan, serta ketersediaan bukti pendukung lainnya. Nah, sebagai contoh, jika pengendalian internal perusahaan berjalan dengan baik dan efektif, auditor dapat mengurangi jumlah pengujian substantif yang dilakukan. Sebaliknya, apabila pengendalian internal ini lemah atau beresiko terdapat kecurangan yang tinggi, auditor ini perlu mengumpulkan bukti lebih banyak untuk memperoleh keyakinan yang memadai. Jadi dengan demikian, kecukupan bukti audit tidak hanya ditentukan oleh jumlah bukti,
tetapi juga dipengaruhi oleh risiko dan kualitas bukti yang tersedia. Terima kasih. 3 konsep penting yang mendasari seluruh proses audit yaitu reasonable assurance, skeptisisme profesional, dan pertimbangan profesional. Reasonable assurance atau keyakinan memadai adalah tingkat keyakinan yang tinggi bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Namun, keyakinan ini bukan berarti jaminan mutlak atau 100% benar. Auditor hanya memberikan keyakinan yang memadai berdasarkan bukti audit yang telah dikumpulkan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, auditor harus memiliki skeptisisme profesional. Skeptisisme profesional adalah sikap yang selalu mempertanyakan dan mengevaluasi informasi secara kritis. Auditor tidak boleh langsung menerima informasi dari klien tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut. Skeptisisme profesional terdiri dari 2 unsur utama, yaitu questioning mind atau rasa ingin tahu yang tinggi, serta critical assessment atau kemampuan menilai informasi secara kritis sebelum mempercayainya. Selain itu, auditor juga harus menggunakan pertimbangan profesional. Pertimbangan profesional merupakan kemampuan auditor dalam menggunakan pengetahuan, pengalaman, dan keahliannya untuk mengambil keputusan ketika menghadapi kondisi yang tidak pasti atau informasi yang belum lengkap. Kombinasi antara keyakinan memadai, skeptisisme profesional, dan pertimbangan profesional akan membantu auditor menghasilkan opini audit yang lebih akurat, objektif, dan dapat dipercaya. Selanjutnya yaitu penentuan bukti audit, tantangan audit. Sebelum mengumpulkan bukti audit, auditor harus membuat beberapa keputusan penting. Pertama, menentukan prosedur agar audit yang akan digunakan. Kedua, menentukan ukuran sampel yang akan diperiksa. Ketiga, memilih sampel yang akan diuji dari suatu populasi. Dan keempat, menentukan waktu pelaksanaan prosedur audit tersebut. Dalam praktiknya, auditor juga menghadapi berbagai tantangan saat memperoleh bukti audit. Misalnya, keterbatasan akses terhadap dokumen, kualitas catatan akuntansi yang kurang baik, perkembangan teknologi informasi, risiko kecurangan, hingga keterbatasan waktu dan sumber daya audit. Karena itu, auditor harus mampu memilih prosedur yang paling efektif dan efisien agar tetap memperoleh bukti yang cukup dan tepat sesuai dengan standar audit. Oke, materi berikutnya ada asersi manajemen dan hubungan dengan bukti audit. Asersi manajemen adalah penyataan yang dibuat oleh manajemen mengenai informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Auditor harus menguji apakah asersi tersebut benar atau tidak melalui bukti audit yang dikumpulkan. Beberapa asersi yang diuji adalah keberadaan atau interaksi aset, kelengkapan transaksi, hak dan kewajiban atas aset maupun liabilitas, penilaian akun, serta penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, apabila auditor ingin memastikan bahwa saldo piutang benar-benar ada, auditor dapat menggunakan konfirmasi kepada pelanggan. Sedangkan untuk menguji penilaian suatu aset, auditor dapat melakukan rekalkulasi atau memeriksa dokumen pendukung. Oleh karena itu, setiap prosedur audit yang dilakukan auditor sebenarnya bertujuan untuk menguji satu atau beberapa asersi manajemen. Semakin tepat bukti yang diperoleh, semakin kuat pula kesimpulan auditor terhadap asersi tersebut. Tipe-tipe bukti audit. Secara umum, bukti audit dapat dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu data akuntansi dan informasi penguat. Data akuntansi meliputi jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan keuangan yang digunakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Keandalan data akuntansi sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengendalian internal perusahaan. Sementara itu, informasi penguat merupakan bukti tambahan yang digunakan auditor untuk mendukung kesimpulannya. Informasi penguat dapat berupa bukti fisik, bukti dokumenter, hasil perhitungan ulang, bukti lisan dari wawancara, analisis rasio keuangan, hingga bukti yang berasal dari tenaga ahli atau spesialis. Sebagai contoh, auditor dapat menggunakan jasa penilai independen untuk menentukan nilai wajar suatu aset atau menggunakan pendapat ahli hukum untuk mengevaluasi risiko gugatan hukum yang sedang dihadapi perusahaan. Semakin beragam dan saling mendukung bukti yang diperoleh, semakin kuat dasar auditor dalam menyusun opini audit. Oke, yang berikutnya masuk ke dokumentasi bukti audit dan juga kertas kerja audit. Nah, kertas kerja audit sendiri merupakan hasil catatan yang dibuat oleh auditor selama proses audit itu berlangsung. Nah, dokumen ini berisi prosedur yang dilakukan, bukti yang diperoleh, hasil pengujian, hingga kesimpulan yang diambil oleh auditor itu sendiri.
Nah, kertas kerja audit ini memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama adalah sebagai bukti bahwa audit itu telah dilaksanakan sesuai dengan standar profesional. Yang kedua adalah sebagai alat koordinasi dan komunikasi antar anggota tim audit itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah sebagai dasar untuk melakukan review dan pengawasan kualitas kerja audit. Kemudian selain itu, kertas kerja audit ini juga dapat digunakan sebagai alat perlindungan hukum apabila nih suatu saat auditor ini diminta mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Nah, ringkasannya adalah kertas kerja audit ini sendiri merupakan catatan proses audit, berfungsi sebagai bukti untuk koordinasi dan review serta perlindungan hukum. Lalu untuk dokumentasi bukti audit sendiri merupakan pengarsipan yang mendukung opini si auditor dan harus lengkap, relevan, serta. Nah, teman-teman semua, kita telah membahas bersama nih betapa pentingnya kualitas, kuantitas, dan kompetensi dari sebuah audit. Nah, kesimpulannya adalah dalam audit terdapat konsep resiko audit yang terdiri dari resiko bawaan, resiko pengendalian, dan resiko deteksi. Resiko audit adalah kemungkinan auditor memberikan opini yang tidak tepat terhadap laporan keuangan yang sebenarnya mengandung salah saji material. Semakin tinggi resiko yang dihadapi auditor, semakin banyak dan semakin berkualitas bukti audit yang harus dikumpulkan. Sebaliknya, apabila resiko relatif rendah dan pengendalian internal perusahaan efektif, auditor dapat mengurangi jumlah prosedur audit yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah bukti audit yang diperlukan tidak selalu sama pada setiap perusahaan, melainkan bergantung pada kondisinya dan tingkat resiko masing-masing entitas. Sebagai kesimpulan akhir, bukti audit merupakan dasar utama bagi auditor dalam membentuk opini atas laporan keuangan. Nah, bukti audit harus diperoleh melalui prosedur yang tepat, memiliki kualitas yang baik, serta jumlah yang memadai. Dengan demikian, auditor dapat memberikan opini yang objektif, profesional, dan dapat dipercaya oleh para pengguna laporan keuangan. Nah, dan juga bukti audit baik berupa data akuntansi maupun informasi itu adalah penguat, bukan sekedar formalitas, melainkan fondasi utama bagi auditor untuk merumuskan opini yang layak dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dari kelompok 2, semoga materinya bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.